Bang, apakah organisasi PI ini berafiliasi pada politik pada ujungnya? Sebelum melanjutkan video ini, dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe agar selalu memberikan video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Sekarang di Studio Inspirasi Indonesia sudah kehadiran Bang Dede Kusuma. Halo Bang, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh kenalin dulu teman-teman nih nama. Silakan. Boleh kenalin Bang, bukan diam Bang, tawa. Perkenalkan dulu para teman-teman. Mungkin ada yang belum kenal, bisa kenalan kan seperti itu. Pakai video, ting deng gitu kan. Langsung Bang, silakan kenalan. Langsung gak? Iya dong. Ya, perkenalkan nama lengkap Dede Ari Kusuma. Ya, nama panggilan biasa Dede, biasa juga Ari. Ari. Kebanyakan Banyak sih Dede sih. Dede. Jadi kalau Bang Dede, Abang Dede gimana nih? Ya begitulah. Yang Awet muda. Awet muda betul. Kadang abang, kadang dede. Oke, Bang Dede sekarang aktivitas apa Bang sekarang? Saat ini lagi gabung di film manajemen Film manajemen di Forum Indonesia Menulis bareng Bang Farul sebagai sebagai tim desain. tim desain. Iya. Kalau dulunya sempat bekerja di mana? Sebelumnya pernah di perusahaan IT sih. Perusahaan IT. Konsultan IT di CV IDKT Indonesia. Ya. Di situ, tapi nggak lama, 4 bulan aja. Desain juga? Desain juga. Oh, desain juga. Kalau boleh tahu, kapan sudah mulai tertarik di dunia desain? Kalau desain itu dari SMA sih. SMA? Iya, dari SMA. Awalnya itu apa ya? Karena tuntutan organisasi sih. Oh, organisasi. Waktu itu kan aktif di banyak ekskul ya. Ya. Banyak ekskul, khususnya di ekskul keagamaan di Rohis waktu itu. Rohis. Di SMKN 1 Pontianak itu. Jadi sebagai ketua Rohis juga. Karena tuntutan kegiatan-kegiatan banyak itu ya. Ya benar. Pasti Biar butuh pamflet, terpublis ya. butuh pamflet, butuh publikasi ya. Biasanya kita minta desainkan. Kita desainkan. Tapi tahun keduanya kan enggak enak kan. Ya. Kita minta desainkan terus ya. Udah belajar. Belajar. Pakai laptop kecil gitu. Notebook ya? Iya. Notebook. Terus? Ya pakai Photoshop. Photoshop. Jadi belajar akhirnya bisa lah. Iya. Seperti itu. Dan kalau di film sekarang di desain juga. Iya di desain juga. Desain juga. Gimana sekarang perbedaan waktu dulu dan sekarang kan pasti beda dari dulu pakai Photoshop dan sekarang pakai Photoshop juga masih pakai nih. Masih. Tapi mungkin ada yang lebih Tapi kalau dulu menantang. sih apa ya? Kalau Photoshop belum terlalu ahli sih waktu itu. Oh, belum terlalu. Lebih kepada apa? Memanfaatkan aplikasi yang ada di laptop gitu. Laptop. Gitu. Jadi pakai PowerPoint juga pernah. Pakai Microsoft Word. Iya. Pernah pakai Paint juga. Jadi ya kreativitas kita lah. Multi Walaupun talent jelek ya? kan. Iya. Pernah buat suatu desain yang sulit Kalau di sampai berhari-hari. Biasanya paling cepat buat desain itu berapa lama? Paling cepat ya? 1 jam sih. Sampai 1 jam? Tergantung apa ya? Tergantung desainnya apa. Desain. Oke, kalau biasanya yang paling lama itu berapa hari? Kalau kan desain itu macam-macam ya. Kalau yang butuh waktu lama itu biasanya desain ini, desain logo biasanya. Desain logo ya? Iya, Ya, karena- desain logo. Karena butuh konsep khusus kan. Iya. Kan setiap logo kan harus ada filosofi. Filosofi. Ya. Nah, teman-teman semua Inspirasi Indonesia, jadi Bang Dede ini adalah seseorang yang membuat logo dari Inspirasi Indonesia. Tepuk tangan dong. Jadi logo Inspirasi Indonesia itu kan ada lampu, ada bendera, kemudian ada tulisan Inspirasi Indonesia yang berwarna-warni. Mungkin Bang Dede bisa cerita sedikit bagaimana filosofi sampai Bang Dede itu buat logonya seperti itu. Gimana Bang ceritanya? Mungkin ada filosofi ya? Ya, kalau lampu tau lah gitu ya, sesuatu yang terang kan, Terang, benar. inspirasi Inspirasi. dan bisa memberikan cahaya untuk ya, siapapun yang melihatnya. Benar. Kalau Indonesia yang ada bendera merah putihnya itu di atas itu ya simbol negara Negara kita. kita, Ya. oke. Kalau apa ya? Yang tulisannya warna-warni ya. Itu karena masyarakat kita beragam. Nah, itu sih. Jadi memang sebuah logo selalu ada makna Bang ya. Iya. Nah makanya semoga insya Allah channel kita bakal menjadi inspirasi sesuai dengan logonya karena ada lampu terang kan. Kemudian kita beragam, jadi semuanya akan kita tanyakan dan akan kita ulik-ulik sehingga ya kedapat kebermanfaatan pastinya Bang ya. Siapapun boleh lihat. Siapapun pasti boleh lihat. Bang, hari ini alhamdulillah puasa. Ya, insya Allah. Puasa ya.
Oke, Bang, ngomongkan masalah organisasi, kira-kira dulu waktu zaman-zaman SMP mungkin udah mulai organisasi atau mulai kapan? Mulai SMA organisasi? SMA? SMA. Oke, pengalaman organisasi Abang tuh apa sih dulunya? Kalau dulu di SMA itu kan alumni SMK 1 ya. Ya, yang Di situ itu eskulnya banyak. oh, Jadi semua eskul tuh diikuti. aduh. Tapi yang fokus Gimana bagi waktunya? ya itu sih belajar karena suka kan. Masa muda waktu itu ya usianya memang selalu cari pengalaman. Iya benar-benar. Jadi suka semuanya. Semuanya. Apa sih dulu ada Basket, basket tuh, pramuka, pramuka, kemudian bola, Voli, futsal, basket tuh basket ada. juga ikut. Nah, gitu. Jadi semua diikutkan. Jadi bagaimana membagi waktu belajar dengan fokus di organisasi tersebut? Kalau itu kan biasa pulang sekolah ya. Itu Oh, pulang jadi sekolah. Lebih enak sih. Oh gitu. Jadi full nih di sekolah. Full di sekolah. Sempat minat juga di sekolah. Sebagai sekolah gara-gara organisasi itu. Oke gitu. Kalau ini organisasi internal ya. Kalau mungkin pernah mengikuti organisasi eksternal sebelumnya? Kalau di luar sekolah itu satu aja sih di PII. PI itu pelajar Islam. Pelajar Islam Indonesia. Itu dari tahun berapa mengikuti PI? Tahun 2010. 2010. Kenapa sampai bisa mengenal PII dan kenapa aku mau masuk ini join ini gitu. Awalnya apa ya? Karena ada senior sih. Senior? Ada kakak tingkat yang ngajak waktu itu kan diamanahkan menjadi ketua Rohis di SMK 1 itu tahun 2010 bulan November ya. Iya. Nah, bulan November jadi ketua Rohis, bulan Desembernya diajak ikut training. Training. Nah, di Mujahidin waktu itu. Jadi mau waktu itu ya? Ikut Dipaksa kah? Nggak ada. Oh karena mungkin ya karena menanamkan diri pengen mengikuti semua, pengen mencoba semua sehingga ketika diajak di organisasi tersebut dan abang ayo gitu ya? Ya, karena pada saat itu apa ya? Kan diamanahkan jadi ketua Rohis ya. Belum ada pengalaman. Oh. Jadi mimpin rapat aja tuh nggak bisa. Belum bisa. Bicara di depan itu kayak apa ya? Demam panggung gitu. Iya benar-benar. Nah, jadi 1 tahun di awal itu mimpin organisasi Rohis itu nggak pernah mimpin rapat. Di tahun kedua baru bisa. Jadi Karena itu tadi. jadi mimpin rapat selama jadi ketua siapa? Kawan-kawan. Oh gitu Pak. Oke akhirnya abang memutuskan untuk masuk ke PII. Iya. Oke. Terus berapa lama mengikuti organisasi PII? Kalau di PI itu kan itu banyak jenjangnya ya. Ada 3 jenjang dia. Jenjang pertama? itu. Kalau pertama itu basic. Basic. Nah, kalau basic itu ya pintu masuk untuk jadi anggota atau kader PI. Nah, tingkat 2-nya itu saya ikut tahun 2014. 14. Nah, itu di gedung PGSD Untan gitu. Itu untuk Tingkat 2. tingkat 2. Tingkat 2. Oke. Supaya level-levelnya itu kalau tingkat 2 itu dia bisa mengelola agenda yang sifatnya apa ya? Pembinaan pelajar di luar gitu. Berarti emang dilatih ya? Yang dilatih. Oke. Nah, kalau yang tingkat 3-nya itu ikutnya di Cicalengka Bandung. Tahun 2015 gitu. Kan berapa tahun menggelut di ini PII dari SMA? 2019 kemarin. Berarti sekitar 9 tahunan. 9 tahun. Oke, Iya. kan sudah lama nih ya. Udah lama. Oke, kira-kira riwayat apa yang di organisasi tersebut yang pernah diamanahkan? Pernah menjadi sekretaris dan juga ketua umum di Kota Pontianak dulu. Kota, kemudian Kota Pontianak waktu itu awalnya sekretaris, Iya. kemudian baru jadi Naik ketua, sekitar 2 tahun lebih. Habis itu baru naik ke wilayahnya di tingkat Kalimantan Baratnya. Itu sebagai ketua bidang di bagian eksternalnya, jaringan. Habis itu baru menjadi ketua umum wilayahnya tahun 2016 sampai 2019. Seperti itu. Kayak gitu. Oke, Bang Dede, kalau boleh sedikit tahu PI itu boleh sedikit jelaskan ya sama teman-teman sedikit PI itu apa, terus apa sih sebab-sebab berdirinya di organisasi PI ini? Kalau sejarah PI ya, itu singkatnya itu awalnya ada seorang pemuda yang pada saat itu melihat kondisi pelajar yang ada dualisme pendidikan. Jadi itu ada pelajar yang umum yang menganggap kalau pelajar santri itu terlalu kolot. Nah, dan sebaliknya yang pelajar santri itu mengatakan kepada pelajar umum itu mereka itu kafir. Nah, jadi itu ada kesenjangan ya pada saat itu ya. Tahun pasca kemerdekaan gitu. Berarti
45, 45 tapi ke atas ya? dibentuknya ya. Dibentuknya PI itu tahun 47. 47, berarti 2 tahun setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 4 Mei. 4 Mei. 4 Mei. Kemudian ada yang namanya Yusdi Ghazali itu melakukan itikaf di Masjid Kauman, Jogja. Nah, itikaf, kemudian merenunglah pada saat itu dan menghasilkan ide ingin membentuk wadah yang bisa menaungi dua kubu tadi itu. Itu sih awal mulanya itu. Iya. Jadi akhirnya seperti itulah kisah sedikit mengenai tentang PI ya. Oke, abang memilih organisasi PI itu dari zaman SMA. Kalau boleh tahu nih kenapa akhirnya bisa terjun nih di organisasi Islam kan? Bahkan sampai abang menjadi seorang ketua. Ya, karena kan abang kita tahu SMK negeri itu kan umum ya. Iya, betul. Nah, kenapa sampai abang udah aku mau milih ini seperti itu? Awalnya memang karena ini ya, karena kesukaan ikut kegiatan keagamaan awalnya itu. Awalnya pengen belajar juga, akhirnya kecanduan dan melihat ini kayaknya cocok gitu ya, organisasi yang cukup nyaman dan nasional levelnya itu. Karena memang udah usianya itu lama sekali, dari tahun 47, kemudian ada budaya yang baik, yaitu dituntut untuk militan dan juga rajin baca buku. Dan jadi di situ yang membuat ada ketertarikan, gitu sih. Terus hingga bisa menjadi ketua gimana ceritanya? Itu sih panjang sih. Yang jelas mungkin sedikit boleh. Kalau kisah awalnya jadi ketua itu memang karena melihat kondisi organisasi PI waktu itu lagi bukan bermasalah tapi lebih ke krisis kader waktu itu. Nah, jadi angkatan saya yang aktif itu cuma saya aja. Jadi pas saya training itu di Mujahidin tahun 2010, itu total anggota yang ikut itu pesertanya itu 50 orang itu. Dan yang aktif? Yang aktif cuma saya. Nah, dan setiap tahunnya itu kan biasa ratusan ya yang kita training ya. Nah, tapi itu tidak ada persentase keaktifannya di organisasi itu kecil sekali. Nah, di situ membuat saya berpikir kok organisasi yang serapi ini, semewah ini kok yang aktif tuh sedikit. Pasti ada yang salah kan? Karena memang kurikulumnya itu rapi sekali. Ada kitabnya lah. Ada kitabnya di PI itu ada kitabnya. Setiap training itu ada panduannya. Nah, dan itu tinggal pakai aja. Nah, gitu. Kalau boleh tahu sampai pada saat ini anggota dari organisasi PI itu berjumlah. Kalau di Kalbar dulu ya, kalau yang aktif ya, ini kan kalau totalkan dengan alumni itu jutaan. Kalau yang aktif yang aktif saat ini, itu kan saat ini ada dari 14 kabupaten kota itu ada 9 kabupaten kota yang aktif. Nah, kemudian kalau totalnya itu ada ratusan sih. Angkanya mungkin 300 sih. Kalau di Pontianak tersendiri? Kalau Pontianak itu ada 100 lebih lah. Karena kan memang di pusatnya di sini ya, yang aktif. Karena memang setiap tahunnya itu biasa diadakan setiap liburan. Liburan. Misalnya pertengahan tahun sama akhir tahun ya. Nah, itu tidak hanya satu titik biasanya. Nah, bisa 2 sampai 3 titik dilaksanakan gitu sih. Oke, Bang Didi udah mengikuti nih kegiatan hingga pada menjadi ketua segala macam. Kemudian apa sih manfaat dari mengikuti organisasi PI yang Abang dapatkan? Kalau manfaat sih banyak hal ya. Salah satunya bisa ngomong di depan gitu kan. Karena pada sebelum ikut kegiatan PI itu nggak bisa ngomong sama sekali. Megang mic aja itu udah keringat. Berarti emang public speaking juga dilatih ya. Di depan umum kita bicara, di depan ratusan bahkan ribuan audiens juga kita dilatih memang untuk itu. Gitu. Kalau boleh tahu apa sih yang sudah didapatkan nih dari mengikuti organisasi PI ini? Lebih kepada konsep pentrainingan sih. Kemudian kan dulu juga pernah mengadakan agenda training itu, kita mendatangkan Menteri Pendidikan tahun 2017 itu di SMA 1. Jadi biasanya satu kali laksanakan training itu di bawah 100 ya. Nah, tapi pada saat itu pesertanya paling banyak 169. Nah, dalam sejarah di Kalimantan Barat ya. Nah, tapi sebelumnya itu sebelum 2000 sih pernah sih. Nah, karena kan PI itu pernah kayak kena cekal pemerintah.
pada tahun ini asas tunggal itu. Gimana ceritanya, boleh sedikit kenapa sampai dicekal sama pemerintah? Apakah Karena pada ada saat itu kan pemerintah pada zaman Soeharto itu kan memperlakukan asas tunggal. Bagaimana semua organisasi yang ada di Indonesia itu menjadikan Pancasila sebagai asas utama. Tapi PI menolak. Jadi bertolak belakang ya dengan pemerintah. Karena PI itu asas utamanya itu adalah Al-Quran sama Sunnah, hadis. Tapi semua organisasi itu menerima. Nah, kita bukan menolak Pancasila, tapi Pancasila itu bukan di atas Al-Quran. Pemahaman kita kayak gitu. Tapi Al-Quran sama hadis duluan gitu. Itu sih kita. Kalau saat ini gimana antara pemerintah dan organisasi? Kan pasca pemerintahan Soeharto itu 98 itu PI udah mulai dianggap legal lah. Istilahnya itu walaupun pada saat zaman Soeharto itu bahasanya itu dicekal, tapi kita masih aktif organisasi. Kita itu hanya dicabut semacam ini akta keanggotaan organisasi terdaftar gitu di Kesbang Pol Pusat gitu. Tapi kalau buat sekarang organisasi PI ini kita legal aktif ya, sampai sekarang juga masih aktif. Gitu. Oke Bang, selama mengikuti PII tadi saya juga bilang ketum ya, itu juga salah satu prestasi ya. Kira-kira ada nggak sih prestasi yang lebih wow sekali ketika di dalam organisasi PII ini? Kalau di PI itu kita pernah diajak oleh sekolah-sekolah untuk bermitra gitu. Jadi waktu itu pernah di MAN 2 sama SMK 9 itu meminta kita untuk membuat semacam pelatihan untuk anggota anggota OSIS waktu itu. Nah, kalau di MAN 2 itu anggota OSIS. Kalau di SMK 9 itu untuk semua siswanya. Kita buat pelatihan pendidikan untuk peningkatan mentalitas mereka gitu. Itu pernah kita ngadakan. Terus ada lagi Bang? Kalau training kita itu kan lokasinya di sekolah ya. Jadi semua sekolah yang ada di Kota Pontianak itu kita kelilingi. Jadi enggak hanya satu tempat kita. Pernah ada prestasi di luar? Enggak ada sih. Lebih ke kalau yang lainnya mungkin lebih ke ini sih. Pernah memimpin forum nasional di PI itu di Medan gitu. Di Medan, forum nasional ya. Forum nasional di Muktamar Nasional. Itu di tahun 2015. Iya. Luar biasa sekali. Bulan Mei itu. Oke, memang kisah inspiratif sama Bang Dede yang dulunya penyuka organisasi ya, hingga pada saatnya agak-agak sedikit menyimpang karena sekolahnya kan sekolah umum ya. Iya betul. Menyimpang diajak sama teman senior ya kalau saya. Iya. Senior hingga menyukai organisasi yang berbasis Islam dan sampai saat ini juga masih. Ya, kalau sekarang aktif lagi Mbak? Lebih kepada menyiapkan adik-adik aja untuk pentrainingan biasanya. Trainingan. Tapi maksudnya sudah tidak terlalu aktif lagi. Udah enggak lagi di kepengurusan. Di kepengurusan seperti itu. Berarti terakhir di kepengurusan tahun 2019. Itu provinsi kah? Iya, provinsi sebagai ketua. Iya, sebagai ketua. Kalau saat ini sih mungkin masih statusnya di pusat sih. Kan menjabat di staf kaderisasi pusat di PB. Walaupun hanya satu saja, belum ada ke sana aktif ya. Kalau boleh tahu sebagai Bang Dede sendiri ya, kita ngomongkan sedikit menyikapi isu-isu pelajar pada saat ini gimana pendapat? Kalau soal pelajarnya kondisinya apa ya? Miris juga sih. Kalau di Kota Pontianak ini kan minat bacanya kurang. Minat bacanya kurang. Kemudian dalam hal kepribadian juga itu banyak hal yang perlu diperbaiki kayak gitu. Karena kan antusias mereka untuk ikut organisasi itu sedikit. Iya benar. Nah, jadi animonya enggak lebih kepada suka-sukaan gitu. Kayak keterpaksaan juga kan. Biasanya kan ada beberapa orang yang pengen ikut organisasi karena ada satu orang yang disukainya dan juga kayak kan. gitu sih. Sehingga asal-asalan kan tidak menerapkan seperti itu. Bang, apakah organisasi PII ini berafiliasi pada politik ujungnya? Enggak sih. Kalau kader PI-nya secara struktur itu diharamkan untuk berpolitik. Gitu ya. Diharamkan. Tapi kalau yang udah enggak lagi di PI, alumni maksudnya, itu bebas saja. Boleh. Karena dia tidak membawa nama PI. Karena memang di PI itu kita menjaga betul independensi organisasi. Karena kalau kita
berafiliasi ke politik itu kita bisa dikenalikan. Benar. Itu. Sehingga yang hanya alumni saja yang boleh. Alumni yang bebas. Yang penting jangan bawa nama PI. bawa nama PI. Gitu. Karena kita independen gitu. Independen ya. Tidak dinaungi oleh pemerintah, tidak juga dinaungi oleh organisasi apapun, apalagi politik. Ya kita berdiri sendiri. Gitu sih. Awalnya enggak ada suka sih awalnya itu. Wow. Ya, dia juga tahu